Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Untuk pertama-tama, kita harus mengenal kondisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara atau LU sampai 11 derajat lintang selatan atau LS dan 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur. Penyebab letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 iklim seperti yang kalian tahu, yaitu iklim muson atau musim, iklim panas atau tropis, dan iklim laut. Yang kedua, letak Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia, membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomi. Yang ketiga, iklim muson atau musim terjadi karena adanya pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara ini, angin bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah menimbulkan terjadinya musim hujan, terjadi pada bulan Oktober hingga April. Yang keempat, iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Yang kelima, iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata di Indonesia menjadi panas karena Indonesia merupakan negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia. Yang pertama, terletak di 2 benua Asia dan Australia sehingga hubungan baik di negara-negara di benua tersebut. Yang kedua, banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Yang ketiga, laut yang luas, garis pantai panjang sehingga hasil laut di Indonesia seperti ikan, kerang, minyak bumi, dan mineral ini melimpah. Yang keempat, Indonesia terletak di kawasan tropis sehingga kaya akan hasil hutan, tanaman, dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Yang kelima, tanah subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian. Yang keenam, Indonesia menjadi paru-paru dunia karena luasnya wilayah hutan di Indonesia. Selain keuntungan, di sini Indonesia juga mempunyai kelemahan letak geografis. Yang pertama, kerusakan lingkungan fisik seperti lahan yang kritis, abrasi, pencemaran air dan udara. Yang kedua, kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Yang ketiga, kerusakan SDA, sumber daya alam, seperti illegal fishing, illegal mining, dan eksploitasi berlebihan. Yang keempat, bencana alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, dan sebagainya. Yang kelima, kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Dari setiap etnik dan budayanya ciri-ciri kehidupan, mulai dari bahasa, adat, bangunan rumah, serta tata cara pergaulan. Yang ke-6, pengangguran mencapai lebih dari 10 juta atau 9,75% dan kemiskinan sebanyak 37,17 dari total warga Indonesia. Diambil dari BPS tahun 2008. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi kebanyakan adalah nelayan,
Namun, karena pemandangan di daerah pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, pertokoan, penginapan, hotel, serta jasa pemandu wisata dan alat-alat menyelam. Kedua adalah masyarakat daerah laut. Daerah laut juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Laut memiliki banyak potensi, seperti hasil laut, ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Selain itu, ada pengeboran sumber energi minyak bumi. 3. Masyarakat daerah sungai. Daerah sungai, sebagian orang memanfaatkannya sebagai sumber air bagi kehidupan. Ada juga sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Ada juga sebagai transportasi bagi masyarakat. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah. Juga cocok untuk wisata karena udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk perkebunan, peternakan, dan industri. Nah, anak-anak, pelajaran ini semoga kalian bisa paham dan mengerti. Apabila kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Kerjakan dengan semangat, berdoa, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.